Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Ayyuhan nas, usikum awalan wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadyi wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ay kama qala rasuluna sallallahu alaihi wasallam. Tsumma amma ba'd. Umatal Islam rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Sebelum khutbah ini kita mulai, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai pada siang hari yang sangat berbahagia ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita masih bisa melangkahkan kaki ke tempat yang insyaallah ta'ala diberkahi oleh Allah ta'ala ini, dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Kemudian selanjutnya, tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah membawa kita, beliau yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Umat al-Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Harapan dan cita-cita tertinggi setiap muslim itu adalah dimasukkan ke dalam surga dan dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari api nerakanya. Sebab ketahuilah bahwa kesuksesan yang sesungguhnya itu adalah jika seorang muslim kelak dimasukkan ke dalam surga dan dibebaskan dari neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 185, "Faman zuhziha 'anil nar," maka barang siapa yang dibebaskan dari api neraka, wa udkhilal jannata, lalu kemudian dia dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surga, faqad faza, maka sungguh dia telah beruntung, dia telah mendapatkan kesuksesan atau keberuntungan yang sebenar-benarnya keberuntungan. Adapun hakikat kehidupan dunia ini, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu, bukan kesenangan yang hakiki. Oleh karenanya umat al-Islam, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semua agar berusaha semaksimal mungkin meraih surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum."
dan bergegaslah kalian, berlarilah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menggapai maghfirah atau ampunan dari Rabb kalian, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan bergegaslah kalian, berlarilah kalian dalam rangka menyambut dan meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang mana surga yang luasnya seluas langit dan bumi ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat al-Islam, setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan surga yang mala ainun ra'at, yang mana kenikmatan surga itu, kata Allah Subhanahu wa taala, mala ainun ra'at, tidak pernah terlihat oleh mata kita, wala udhunun sami'at, kenikmatan surga tersebut tidak pernah terdengarkan oleh telinga kita, wala khatara ala qalbi bashar, dan kenikmatan surga tersebut tidak pernah terlintas sama sekali dalam benak atau pikiran manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fi dzalika, oleh karena kenikmatan surga tersebutlah, falyatanafasil mutanafisun, maka hendaklah berlomba-lomba orang yang berlomba-lomba. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 61, limithli hadza, oleh karena kenikmatan surga itulah, falyamalil amilun, maka hendaklah beramal orang-orang yang beramal, kata Allah Subhanahu wa taala. Umat al-Islam, jika di dunia yang fana ini saja, yang kelak pasti akan kita tinggalkan, kita semua mempunyai harapan dan cita-cita memiliki rumah atau hunian yang ideal, maka bagaimana lagi dengan negeri akhirat yang kekal, yang di dalamnya tidak akan ada lagi yang namanya kematian. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar supaya kita bisa mendapatkan sebuah rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menjanjikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah rumah di pinggiran sungai, sebuah rumah di pinggiran surga, sebuah rumah di teras surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman tarakal mira, bagi orang yang meninggalkan perdebatan, wa in kana muhiqqa, walaupun dia dalam posisi yang benar. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bi baitin fi wasatil jannah, dan aku menjanjikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah rumah di tengah-tengah surga, liman tarakal kadhiba, bagi orang yang meninggalkan perkataan dusta, wa in kana maziha, walaupun dalam perkataan dustanya tersebut dia hanya bercanda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, wa bi baitin fi alal jannah, dan sebuah rumah di surga yang tertinggi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman hasuna khuluquhu, bagi orang yang baik akhlaknya, bagi orang yang mulia akhlaknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat al-Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan untuk kita semua sebuah rumah di pinggiran sungai, sebuah rumah di pinggiran surga, sebuah rumah di teras surga bagi kita yang meninggalkan perdebatan, walaupun kita berada di pihak yang benar. Agama kita melarang perdebatan, karena perdebatan tersebut bisa membuat hati kita menjadi keras, yang akhirnya sulit menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Agama kita melarang kita berdebat, karena perdebatan bisa menimbulkan permusuhan di antara kita. Oleh karenanya, di antara nasihat Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam kepada putranya adalah tinggalkan perdebatan. Dalam kitab Syu'abul Iman, Imam Al-Baihaqi meriwayatkan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam pernah memberikan wasiat atau pernah memberikan wejangan kepada putranya, ya bunayya, wahai putraku, iyyaka wal mira, hati-hatilah engkau terhadap perdebatan, hendaklah engkau meninggalkan yang namanya perdebatan, fa inna naf'ahu qalil, karena sesungguhnya berdebat tersebut manfaatnya sangat sedikit, manfaatnya hampir tidak ada. Wa huwa yuhijul adawata bainal ikhwan,
Kata beliau selanjutnya, dan perdebatan tersebut bisa menimbulkan permusuhan di antara orang-orang yang bersaudara. Dan inilah realitas pahit yang biasa kita saksikan pada hari ini. Berapa banyak sahabat, berapa banyak teman, tetangga dan yang lainnya saling membelakangi akibat perdebatan yang terjadi di antara mereka. Berapa banyak saudara, kerabat dan handai kaulan saling bermusuhan akibat perdebatan yang terjadi di antara mereka. Umat al-Islam. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan rumah di tengah surga bagi yang meninggalkan perkataan bohong, walaupun dalam bohongnya tersebut ia hanya bercanda. Wa bi baitin fi wasatil jannah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku menjanjikan sebuah rumah di tengah surga, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, liman tarakal kadhiba, bagi orang yang meninggalkan perkataan bohong, bagi orang yang meninggalkan berdusta, wa in kana maziha, walaupun dalam dustanya tersebut ia hanya bercanda. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kebinasaan sampai 3 kali bagi orang yang berbohong dalam rangka membuat orang lain tertawa. Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Muawiyah Al-Qushairi radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzibu, celaka, binasa orang yang berbicara lalu kemudian dalam perkataannya tersebut, dalam bicaranya tersebut dia berdusta, liyudhika bihil qaum, dan dia bermaksud dalam candanya tersebut, dalam bohongnya tersebut, dia bermaksud membuat orang tertawa. Wailul lahu, celaka dia, binasa dia, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat al-Islam, kalau sekali berbohong saja agar orang-orang tertawa, didoakan kebinasaan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai 3 kali, maka bagaimana lagi kira-kira dengan orang yang sering melakukannya, bahkan sampai ada yang menjadikannya sebagai sebuah profesi. Wa na'udzubillahi min dzalik wa nas'alullah ta'ala salam wal afiyah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, wa bi baitin fi a'lal jannah, dan aku menjaminkan, aku menjanjikan sebuah rumah di surga yang tertinggi, kata Rasulullah, liman hasuna khuluquhu, bagi orang yang mulia akhlaknya, bagi orang yang baik akhlaknya. Umat al-Islam, inilah keutamaan bagi orang yang berakhlak mulia. Dijanjikan sebuah rumah oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam tingkatan surga yang tertinggi. Bahkan timbangan kebaikan yang paling berat kelas di akhirat adalah akhlak yang mulia. Imam Abu Daud juga Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma min syai'in fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat pada timbangan seorang mukmin pada hari kemudian daripada akhlak yang mulia. Bahkan orang yang berakhlak mulia kelak di akhirat akan menggapai derajat ahli salat, juga dia akan menggapai derajat ahli puasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa inna sahiba husnil khuluq, dan sesungguhnya orang yang memiliki akhlak yang mulia, la yablughu bihi darajat sahibis shaumi was shalah, maka dengan akhlak yang mulia tersebut dia akan menggapai, dia akan menyamai derajatnya ahlus shalah, orang yang ahli salat. Demikian pula dengan dia akan mencapai atau menggapai derajat ahli puasa. Bahkan kelak umat al-Islam, orang yang paling dekat kedudukannya dengan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min ahabbikum ilayya, orang yang paling aku cintai, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, dan orang yang paling dekat kedudukannya kelak di akhirat denganku, kata Rasulullah, ahasinakum akhlaqa, adalah orang yang paling baik, adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
menjadikan akhlak mulia ini di antara barometer kesempurnaan keimanan seorang muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imana." Sesungguhnya mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ahsanuhum khuluqa, adalah dia yang termulia akhlaknya, adalah dia yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum, dan orang yang terbaik di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum linisaihim khuluqa, adalah suami yang akhlaknya terbaik kepada istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjadikan akhlak mulia sebagai salah satu barometer muslim terbaik. Imam Ahmad meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min khiyarikum," orang yang termulia di antara kalian, orang yang terbaik di antara kalian, "ahasinukum akhlaqa," adalah orang yang paling baik akhlaknya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Astagfirullah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa annim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ibadallah, ketahuilah bahwa salah satu wasiat terpenting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita ini adalah ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Karena dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun, maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan solusi di setiap permasalahan yang kita hadapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Talaq, "Wa man yattaqillah," siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kepada orang yang bertakwa tersebut solusi atau jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bukan hanya itu saja, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Masih di surah yang sama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillah," barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu min amrihi yusra, niscaya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjadikan urusannya, pasti akan memudahkan segala urusannya. Kemudian ibadallah, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah keburukan yang engkau lakukan, kejahatan yang engkau lakukan, iringilah dengan perbuatan-perbuatan baik, tamhuha, niscaya kebaikan-kebaikan tersebut akan menghapus keburukan-keburukan yang engkau telah lakukan. Kemudian wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, wa khaliqin nas, dan berinteraksilah engkau dengan manusia. Bergaulah engkau dengan manusia. Bihulukin hasan, dengan interaksi yang baik, dengan pergaulan yang baik. Jangan sampai kita berinteraksi dengan orang lain dengan interaksi yang buruk. Jangan sampai kita menyakiti atau mengganggu orang lain dengan segala macam bentuk gangguan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fulana," sesungguhnya ada seorang wanita, taqumul lail, wanita tersebut rajin melakukan salat malam, wa tasumun nahara wa taf'al, wanita tersebut bahkan rajin berpuasa di siang harinya, wa tasaddaqa, dan perempuan tersebut juga rajin bersedekah.
Akan tetapi sayang sekali ya Rasulullah, tuji ziranaha bilisaniha. Wanita tersebut senantiasa atau gemar mengganggu atau menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La khaira fiha. Tidak ada kebaikan pada wanita tersebut. Hiya min ahlin nar. Wanita tersebut adalah merupakan salah satu calon penghuni neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau ditanya lagi, wa fulana, ya Rasulullah, ada seorang wanita lagi, tusallil maktubah. Dia hanya sholat 5 waktu saja. Dia hanya menjalankan sholat yang diwajibkan kepadanya saja. Wa tasaddaqa bi aswar, dan sedekahnya juga enggak banyak ya Rasulullah. Akan tetapi ya Rasulullah, la tu'zi ahadan, dia tidak mengganggu seorang pun. Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia min ahlil jannah. Wanita tersebut termasuk daripada penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, terakhir yang perlu kita ketahui bahwa di antara definisi akhlak yang mulia itu, di antara definisi akhlak yang baik itu adalah seperti yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, hakikatu husnul khuluq, bahwa hakikat daripada akhlak yang mulia itu, kata beliau, badlul ma'ruf. Yang pertama, mudah berbuat baik kepada orang lain, mudah membantu orang lain, ringan tangan terhadap orang lain. Yang kedua, waqaful adza, tidak mengganggu orang lain, tidak gampang mengganggu orang lain, baik dengan lisannya, baik dengan perbuatannya, baik dengan tangannya. Intinya dia tidak gampang mengganggu orang lain. Dan yang ketiga, kata beliau, wa talaqatul wajhi, dan wajah yang sering berseri-seri karena mudah tersenyum. Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sallimu taslima, dan ucapkanlah salam penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya salam penghormatan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah warzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma rabbana aslih ulata umurina wa wafiqhum lima fihi salahum wa lima fihi salahul Islam wal muslimin. Allahumma a'inhum bil qiyam ala muhamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id anhum bitanata as-su'i wal mufsidin wa qarrib ilayhim as-salihin an-nasihin. Allahumma aslih ulata umuril muslimina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimis shalah.